Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, anak-anak jenderal, wahai anak-anak banteng, anak-anak abah, coba simak dan dengarkan pernyataan Bung Ade Armando dalam video kali ini, di mana dalam video kali ini Bang Ade Armando kembali membongkar nyinyiran-nyinyiran yang kemudian sering dilontarkan oleh Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyampaikan dua pernyataan yang sangat kontradiktif. Nah, kira-kira apa pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang dianggap kontradiktif oleh Bang Ade Armando? Kita simak videonya berikut ini. Yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengapa dibedakan dengan lainnya? Sepertinya kita ini orang yang bukan warga negara Indonesia, dibuat dengan cara-cara sistematis, terukur dan masif untuk bisa hanya sebenarnya secara prosedural dan formal. Kekalahan ini untuk dibuktikan bahwa ini adalah telah dipergunakan sebagai hak rakyat yang tapi sebenarnya salah, 1000% salah. Karena ini sudah yang kesekian kalinya Ibu Megawati menyatakan bahwa kemenangan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu termasuk rekayasa politik. Coba lihat Ibu Megawati itu. Ibu Megawati ngomong seperti itu, sepertinya Ibu Megawati masih belum menerima kekalahan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ibu Megawati, ini loh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah sah. Bulan Oktober akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi Ibu Megawati harus memberikan pencerahan untuk para kadernya, untuk para loyalisnya PDI Perjuangan agar menerima Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau Ibu Megawati pidatonya seperti itu, seolah-olah memang belum menerima, belum ikhlas, belum legowo. Sudahlah. Kalau memang dan terima, untuk apa? Untuk ketenangan dan ketentraman rakyat Indonesia. Kita harus berpikir maju ke depan, jangan mengulang-ulangi masa lalu yang tidak mapan. Betul. Oke Ibu Megawati. Kalau Anda masih arogan seperti itu, wahai PDIP. Oh, itu kategorinya masih arogan berarti ya? Arogan sekali dong. Arogan sekali. Di mana ketidakaroganannya? Taruhlah Bu Mega adalah seorang politisi senior. Taruhlah Bu Mega adalah seorang ketua partai terbesar di Indonesia. Tapi dia adalah seorang ketua partai. Betul. Ya, seorang ketua partai ingin bertemu dengan presidennya. Ya dia dong yang mengajukan diri untuk bertemu. Ya dia dong yang mengajukan diri. Mengundang. Jangan menunggu Prabowo yang meminta. Atau saya nggak tahu, mengundang ke sebuah pertemuan resmi barangkali ya. Tapi intinya adalah PDIP harus meninggalkan paling tidak sowanlah ke istana presiden yang selama ini menganggap bahwa kami ini yang besar, ya, kami inilah yang dibutuhkan, bukan kami yang membutuhkan. Enggak, dalam hal ini kalian sedang merosot. PDIP kalian itu sedang merosot, berada pada posisi yang makin lama makin melemah, makin lama makin kehilangan simpati dari masyarakatnya. Yang saya yakin mendukung PDIP sekarang ini adalah betul-betul masih kalangan yang loyalis tulen, ya, yang jumlahnya kemarin berapa waktu? 16%. 16%. Gak enak ya menyebutnya. Gak enak. Hanya 16%. Istilahnya kan kaum lowbat kan. Kaum lowbat. Kemudian Bu Mega masih juga sempat bilang dalam pidato dia yang Ihud itu ya. Saya nggak ngerti itu. Iya. Saya nggak ngerti kok bisa 16. Saya pengen belajar tuh. Iya. Saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak. Ini di hari ulang tahun PDIP, Megawati masih sempat menyinggung bahwa kemenangan Prabowo Gibran itu karena rekayasa. Mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi megalomania. Nah, Megalomania. Apa maksud Bu Mega itu apa? Bahwa Anda dicurangi, ya. Dan yang mencurangi siapa? Tidakkah ini artinya Anda sedang mengejek
Pak Prabowo bahwa kemenangan 59-58% itu adalah kemenangan yang diakibatkan oleh adanya kekuatan-kekuatan invisible hands kan. Nah, dalam hal ini kalau Anda terus-menerus PDIP ini, dan itu saya rasa itu emang seperti melekat dengan sangat kuat di kalangan para politisi dan tokoh-tokohnya, Anda tetap tidak ingin kelihatan bahwa Anda itu sekarang adalah kaum yang bersedia untuk lebih humble, lebih rendah hati, lebih bersedia untuk bicara dengan nada yang lunak gitu ya. Kalau Anda tetap tidak mau melakukan itu, setidaknya ego itu diturunkan sedikit lah. Pak Prabowo akhirnya memang memutuskan nggak usah ketemu. Dan dalam hal ini apa yang dikatakan oleh para netizen tuh saya rasa ya sangat benar. Kalau begitu konstelasinya, kalau power relationsnya seperti itu, hubungan kekuasaannya seperti itu, ya mendingan Pak Prabowo dekat-dekat saja dengan Pak Jokowi kan. Ini adalah dua orang yang akan bisa bersama-sama menentukan masa depan bangsa. Dua-duanya populer, dua-duanya pintar, dua-duanya menang dengan angka yang tanda petik meyakinkan kan. Jadi mereka adalah orang yang dicintai rakyatnya. Ya, kalau sekarang masih ada PDIP yang masih ingin atau masih berharap bisa disertakan dalam kepemimpinan Pak Prabowo, ya oke, tapi dengan cara yang pantas dong, dengan cara yang masuk di akal, dengan cara yang tidak menyombongkan diri. Nah, tapi selama PDIP masih tetap bergaya seperti yang tadi saya katakan, tetap merasa kami berkuasa, ya, kami ini diliciki, kami ini sebetulnya besar, itu nggak akan terjadi. Dan jadi, menurut saya sebaiknya udah di luar aja. Ada rasa-rasa hipokrit juga ya di satu sisi mendenial, menolak kemenangan Pak Prabowo dengan pernyataan-pernyataan seperti yang Bang Ade jelaskan tadi, ya kan? Tapi di sisi lain mengatakan, Bu Mega tuh bersahabat lama dengan Pak Prabowo, bahkan lebih lama bersahabat dengan Pak Jokowi. Jadi di depan seolah-olah digauli, diakrabi, tapi di belakang ditusuk. Seperti itu kan model-model gaya politik Bu Mega saat ini. Kayak gini, saya rasa ya itu benar. Kalau kita melihat dari luar ya nampak akan seperti itu. Dan anehnya Bang Ades, sebentar. Publik sudah bisa menilai sekarang, masalahnya kan begitu, nggak seperti 10 atau 15 tahun yang lalu ya kan? Atau 5 tahun yang lalu. Iya, publik udah cerdas masalahnya. Kan gini, saya duga ya. Iya. Sebetulnya ketika dia mengatakan bahwa, wah saya diliciki nih, kok cuma 16%, saya mau belajar. Dia itu sebenarnya tidak sedang bicara mengenai Prabowo. Dia sebetulnya dengan keterbatasan pikiran dia itu menganggap bahwa orang di belakang ini semua adalah Jokowi. Jokowi dengan Kapolri, dengan siapa lagi ya, dengan kekuatan-kekuatan TNI juga, ada KPK di situ segala macam kan. Dia kan punya sebuah narasi besar. Dia tuh belum tentu berarti Megawati ya, PDIP ya. Ada seorang penjahat besar bernama Jokowi. Jokowi inilah yang menentukan politik Indonesia, ya. Jokowi inilah yang menentukan siapa yang kemarin menang, ya. Buat dia, padahal Jokowi pengkhianat. Politik Indonesia ditentukan oleh rakyat Indonesia. Mengatur segala-galanya kan. Parcok dan segala macam. Meskipun Pak Jokowi mendukung Pak Presiden Prabowo sebenarnya, tapi coba rakyat memang semua pernyataan PDIP senang dengan Pak Jokowi dan Presiden Prabowo. Mereka menghabisi Jokowi kan. Jadi kali ini pun ketika dia mengatakan bahwa saya diliciki itu bukan diliciki Prabowo, diliciki Jokowi. It doesn't make sense sebetulnya bahwa Jokowi sebesar itu, bahwa ada sebuah orkestrasi, ada sebuah political machinery yang di atasnya adalah Jokowi. Itu doesn't make sense at all ya bagi siapapun yang percaya pada politik, pernah mengikuti politik Indonesia. Tapi dia sedemikian bencinya sama Pak Jokowi, PDIP ini, maka mereka harus terus-menerus membangun sebuah tuduhan propaganda bahwa di atas segala-galanya kejahatan terbesarnya adalah ada di tangan Jokowi. Tanpa dia sadari, ketika dia mengatakan begitu, orang malah melihat seperti Anda katakan tadi. Jadi Anda itu menganggap
kekalahan Ganjar dari Prabowo adalah karena kelicikan. Kelicikan siapa? Kelicikan kubunya Prabowo dong. Artinya kemenangan Prabowo itu ya kan Adalah sesuatu yang kotor, licik, ya. Tapi sekarang kita ketemu. Tapi setelah itu dia mengatakan bahwa saya nggak ada masalah sama Prabowo. Iya. Dulu saya masak nasi goreng. Mas Bowo, iki aku tak ngomong iyo, rungokke. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Nah, tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Bukan sombong, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Lo aku aja laki mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Masih enak budak Solo, Mbak. Ya. Tanpa dia sadari, saya rasa ya, tanpa dia sadari, dia menyampaikan dua hal yang kontradiktif, ya. Tanpa dia sadari bahwa dia sebenarnya sedang menyatakan Pak Prabowo itu kemenangannya harus kita curigai, ya. Harus bahkan kalau perlu dipersoalkan. Bahkan sebetulnya adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin Ganjar itu cuma 16 plus siapa? Anies berapa? 24%. 24 ya. Sementara Prabowo itu yang dia lupa ya. Sementara Prabowo 58, 59. Nah, kalau begitu kan artinya Anda itu sedang menuduh kemenangan Prabowo itu licik. Iya. Betul. Nah, sekarang bayangkan itu sudah dikeluarkan pernyataan itu, ya. Tapi kubu itu terus-menerus, kubu PDIP terus-menerus ingin juga mengatakan bahwa kami nggak ada masalah sama Prabowo. Yang kami masalahkan adalah Jokowi. Ya nggak bisa dong. Anda kan sudah menuduh bahwa Prabowo itu menang secara licik, menang secara kotor. Bagaimana mungkin sekarang Anda bilang saya nggak punya masalah dengan Prabowo? Prabowo itu yang menang, ya. Dan kalau misalnya memang ada sebuah kekuatan yang mengorganisir kemenangan tersebut, ya pasti Prabowo terlibat di dalamnya. Anda pikir Prabowo itu cuma itu petugas partai gitu ya, ada bosnya. Kali dia membayangkan itu ada bosnya namanya Jokowi. Prabowo itu cuma menjalankan peran sebagai pemain ya, sebagai operatornya. Yang enggak lah. Jadi ada makna juga bahwa Prabowo hanya bonekanya Pak Jokowi kan begitu. Jadinya begitu kan. Kalau begitu logikanya. Anda kan memang mengatakan bahwa yang salah itu Jokowi. Ya Prabowo itu bonekanya Jokowi. Dua pernyataan yang sangat kontradiktif yang kemudian diungkapkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang pertama bahwa hubungannya dengan Bapak Presiden Prabowo itu baik-baik saja. Dan Bapak Prabowo akan diundang untuk kemudian makan nasi goreng dan Ibu Mega yang akan memasak nasi goreng untuk Bapak Presiden Prabowo. Namun di sisi lain, hampir di setiap kesempatan ketika Ibu Megawati menyampaikan pidato, itu selalu mencurigai proses Pilpres 2024 kemarin dan menganggap bahwa kemenangan yang diraih oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto itu dengan cara licik, dengan cara kotor. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.